Assalamualaikum kawan-kawan, sanak saudara, Handa Taulan. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Redwa Prindo Rizaldi, seorang calon petani dan juga senang membuat dokumentasi kegiatan pribadi saya yang saya suka tayangkan, salah satunya di channel ini. Selamat datang di channel saya, channel Segalang Tanah, di segmen catatan Segalang Tanah, episode yang kedua. Ya, setelah kemarin di episode pertama, saya membahas mengapa saya memutuskan untuk menjadi petani. Nah, di episode kedua ini, saya hanya ingin berbagi sedikit gambaran, ulasan, bagaimana pengalaman saya setelah kurang lebih 2 bulan ini menjadi seorang petani. Saya yang bisa dikatakan sebagai anak kota ini, lahir dan besar di kota, memutuskan untuk hidup dan tinggal di desa, kemudian menjadi petani. Itu tentu saja mengalami, mungkin tidak sampai shock culture, tapi setidaknya hubungan dengan masyarakatnya, dengan warganya, bagaimana perbedaan saya menjalani kehidupan sehari-hari di sini, dan bagaimana tentu saja rasanya menjadi seorang petani. Nah, dalam 2 bulan terakhir ini, tentu yang bisa saya gambarkan sebagian besar, ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Bagaimana keputusan saya untuk tinggal dan menjalankan hidup di sini, itu menyelamatkan beberapa hal dalam kehidupan saya secara keseluruhan, yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang agak kacau-kacaunya, jadi saat ini lebih teratur. Nah, salah satu contohnya, kalau di kota saya biasanya tidak bisa tidur. Bisa tidurnya di jam 7, bahkan sampai jam 9 pagi. Bahkan pada titik-titik parahnya, siklusnya saya baru bisa tidur itu jam 11 atau jam 12 siang. Semalaman saya tidak tidur sama sekali. Nah, di sini luar biasanya, ya kalau tidak diajak teman saya begadang, saya bisa tidur antara jam 9, jam 10, kemudian bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Bangun-bangun pagi, mendengarkan suara-suara burung, melihat burung-burung berterbangan, dengan pemandangan yang hijau, segar. Sungguh jauh berbeda dengan yang saya hadapi di kota. Di kehidupan kota saya yang semakin carut marut. Nah, itu untuk soal tidur. Makanan bagaimana? Alhamdulillah, kebetulan kawan saya yang menyediakan hampir semuanya kebutuhan dasar saya di sini, kecuali biologis lah ya, terutama makan. Itu cuma mau makan makanan yang segar, terutama ikan. Sehingga dalam 2 bulan ini saya lebih sering ya tadi makan makanan yang segar. Ikan-ikan sungai seperti ikan ruan, ikan keli, ya, atau ikan-ikan laut yang baru datang. Saya bahkan kemarin mendapatkan pengalaman yang sangat menarik, yaitu makan kepiting atau ketam yang baru berganti kulit. Itu pengalaman saya seumur hidup, dan rasanya sangat-sangat sungguh enak. Itu menjadi 5 besar makanan top favorit saya yang pernah saya makan seumur hidup saya 40 tahun ini. Dan ternyata jenis makanan kepiting yang baru berganti kulit itu namanya kepiting, saya lupa namanya, disebutkan oleh teman saya, tapi kata dia, kepiting itu harganya sangat mahal sekali kalau di ibu kota Jakarta. Dan kami di sini ya tidak gratis, tapi harganya jauh sekali dari harga yang ada di Jakarta. Saya sangat merasa beruntung sekali merasakan pengalaman itu. Nah, itu soal makanan. Soal minuman ini yang menarik. Saat ini mungkin terlihat seperti air putih biasa. Tapi yang menarik adalah ini air putih yang sama sekali tidak dimasak. Sudah 1 minggu ini saya meminum air putih yang tidak dimasak, karena budaya di desa Sungai Putri ini, sebagian besarnya orang-orang di sini itu tidak pernah memasak airnya. Mereka menyebut air ini disebut air hidup, dan kalau air yang sudah dimasak itu disebut air mati. Nah, ini yang menarik, karena saya pikir selama kita sekolah dari kecil sampai dewasa itu selalu ditekankan untuk memasak air. Tidak boleh tidak, perutmu akan sakit, ada bakteri, ada ini, ada itu. Tapi menurut pengalaman warga masyarakat sekitar sini sendiri, itu mereka tidak mengalami masalah apapun, kecuali ya mereka akui ada orang-orang tertentu yang tidak cocok kalau minum air yang tidak dimasak, itu sakit perut ada.
Tapi untuk mereka sendiri yang masih menjalankannya, warisan dari bapak, ibu, datuk, nenek mereka, itu tidak mengalami masalah kesehatan sama sekali. Sekilas ya. Ini saya bukan mengajak atau menyarankan hal ini. Ini sekali lagi saya hanya berbagi pengalaman. Bahwa saya melihat masyarakat yang menjalankan hal tersebut, itu ya dalam tanda kutip nampak sehat-sehat saja. Ada yang sudah tua tapi masih segar, umur 70-an, 80-an, masih sehat walafiat. Jadi ya, sekali lagi saya tidak menyarankan hal ini. Ini pengalaman saya pribadi, dan selama seminggu terakhir ini, ya saya tidak mengalami masalah apapun. Mudah-mudahan kedepannya begitu juga. Itu soal air, dan bagi saya itu menarik sekali. Nah, yang utama, pengalaman saya menjadi petani selama 2 bulan ini. Terus terang capek, berat, lelah, tapi saya tidak pernah mau menyerah. Bekerja sebagai petani benar-benar membutuhkan kekuatan fisik yang mumpuni. Di awal-awal saya memulai, itu pinggang saya sakit, punggung saya sakit. Apalagi ketika mengayunkan cangkul. Di awal-awal sangat menderita sekali. Ya tentu saja ini jadi bahan tertawaan orang-orang kampung di sini. Melihat anak kota mencangkul kemudian kesakitan pinggang. Bagi mereka ya biasa-biasa saja. Bagi saya terlalu berlebihan. Ya nama juga tidak pernah sama sekali. Seumur hidup lo tidak pernah. Oleh karena itu, teman saya berinisiatif untuk membuatkan saya cangkul yang panjangnya melebihi dari cangkul biasa. Gagangnya. Ya, Anda lihat sendiri. Besar, panjang, dan kokoh kan. Sehingga sekarang ya saya tidak terlalu meredup lagi untuk mencangkul. Sedikit lah. Sehingga sakit pinggang segala sudah tidak terasa lagi. Apakah karena gagang ini atau memang tubuh saya sudah terbiasa. Tapi apakah rasa capek, rasa lelah ketika beraktivitas dalam mencangkul dan sejenis itu tidak terjadi lagi? Ya jangan salah, masih. Apalagi saya sekarang semakin intens. Awal-awal saya hanya mampu 1 jam, lebih kurang, banyak kurangnya. Dan itu pun cuma 1 galang, 2 galang, gitu kan. 1 galang saya bisa kerjakan dalam waktu 3 hari, 4 hari. Nah sekarang saya bisa ya 2 jam, 3 jam lah. Ya saya mulai itu jam 8 sampai jam 9 berhenti. Sekarang kadang saya mulai lebih awal lagi, jam 7 sampai jam 9 atau jam 10. Sore juga begitu, biasanya jam 3 atau jam 4 saya baru turun. Sekarang jam 2 sudah bisa. Karena tuntutan pekerjaan pun dengan banyaknya bibit-bibit yang sudah kami semai. Sehingga membuat ya saya harus lebih bekerja keras lagi. Dan tidak apa-apa. Ini masih sangat menyenangkan. Meskipun ya rasa jenuh tadi itu. Menggali, mencangkul. Tapi kalau saya ingat kehidupan saya yang di kota yang benar-benar pada titik jenuh, ya salah satunya tidak ada pekerjaan. Bangun tidur, makan, warung kopi, bangun tidur, makan, warung kopi. Jadi ketika banyak beraktivitas fisik saat ini, saya merasa bersyukur sekali. Banyak hal juga yang saya pelajari, lagi soal tanaman. Ada karakter-karakter tanah, yang satu subur, yang satu tidak, dan membutuhkan banyak suntikan, pupuk, kotoran hewan, dan juga perawatan yang lebih intens. Dan penggunaan produk-produk industri pertanian ini yang menarik. Apalagi kalau saya sudah nonton YouTube dengan banyak segala macam istilah-istilah asing dan baru saya dengar. Ada namanya mikroorganisme, ada pupuk kimia, pupuk organik, pupuk untuk daun, pestisida, anti hama ini, anti hama itu. Saya belum hafal semua dan tidak mungkin bisa hafal semua. Tapi saya sedang dalam proses belajar. Ya. Dan satu kesimpulan saya dalam 2 bulan terakhir ini, bercocok tanam di era sekarang memang tidak pernah bisa lepas dari produk-produk kimia, hasil dari industri pertanian. Bibit-bibit yang kita tanam tidak menghasilkan buah-buah yang bisa kemudian kita jadikan bibit lagi. Kita harus terus-menerus membeli bibit-bibit yang diperjualbelikan oleh pihak industri. Sistemnya sudah seperti itu sayangnya. Saya dulu memiliki teman, Pak Abdurrahman Al-Qadri, almarhum, yang memimpikan untuk membangun komunitas ekosistem pertanian, perkebunan yang organik, yang alami. Tapi kemudian begitu saya benar-benar terjun langsung, hal itu nyaris mustahil. Apalagi kalau kita bicara
untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri secara ajak dan berkesinambungan, tidak mudah untuk yang kita makan atau untuk yang kita jual untuk kehidupan kita sendiri. Belum secara masif yang kita bahas di sini, baru dalam skala kecil. Kita memang sudah benar-benar tidak bisa lepas dari industri pertanian yang kapitalistik. Jadi soal industri pertanian ini akan saya bahas lagi lebih lanjut. Menunggu saya ya belajar lagi lah untuk memahami benar. Kalau soal pengalaman buah yang tidak bisa dijadikan bibit saja, itu bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman saya yang sudah mempraktikkan. Nah, peralatan-peralatan yang harus kita perlukan juga ternyata tidak hanya cangkul atau sekop saja. Banyak dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil itu kita perlukan. Macam yang di samping saya, yang namanya Arco ini untuk mengangkut kotoran-kotoran hewan, kotoran sapi sebagai pupuk organik. Atau traktor milik teman saya yang belum dioperasikan untuk saya. Karena memang dari awal dia ingin memberikan pelajaran dari dasar-dasarnya. Makanya saya harus ngambil kotoran hewan sendiri, padahal persediaan milik dia itu udah ada. Tapi harus saya ngambil sendiri dari kandang sapi. Saya angkut sendiri. Kemudian saya belum bisa memakai mulsa plastik yang menutupi galang untuk tidak merepotkan kita mencabut gulma-gulma. Bahasanya di sini menggurun, membuat menjadi gurun lagi, tidak ada rumput atau tanaman yang berebut makan dengan tanaman kita. Saya belum memakai plastik mulsa itu, tapi kelak nanti akan mungkin diajarkan oleh beliau. Kemudian ada alat penyemprot yang ya lumayan berat lah. Di awal-awal saya jalan kaki dari sumber air ke galang-galang tempat tanaman yang saya tanam untuk saya semprot pupuk anti hama, air biasa. Tapi sekarang saya mulai memakai kendaraan bermotor. Mohon maaf. Makin lama waktu makin seperti terbatas, fisik juga semakin capek terus terang. Lalu untuk hal-hal yang kecil itu sepatu bot, ini sangat-sangat berbeda jauh sekali dengan tanpa memakai sepatu bot. Kemarin bahkan saya awal-awal memakai sandal jepit dan itu mengganggu sekali. Dengan ada sepatu bot ini sangat enak, nyaman bekerja. Ya, tunggu. Kemudian sarung tangan itu diperlukan sekali untuk agar tidak terlalu sakit lah ketika mengeruk tanaman, kemudian membersihkan gulma-gulma, rumput-rumput. Awal-awal saya sering lecet nih, masih sampai sekarang, tapi tidak separah dulu. Kemudian kuku tangan saya ini serba hitam. Sekarang ya sudah tidak terlalu lah. Pun ya semenjak bertani ini juga, saya juga agak lebih higienis dalam hal soal kebersihan tangan dan kaki. Ya, karena sering banyak sela-sela kotoran hitam di sini. Di jari kita, saya sering menggosok, di kaki juga menggosok setiap selesai, memotong kukunya. Hal-hal yang sebenarnya jarang saya lakukan justru sebelum saya bertani. Begitu saya bertani, saya lebih memperhatikan hal-hal yang higienis. Apalagi, ini tutup kepala, saya punya sisa topi petani yang baru-baru ini saya pakai dan enak. Apalagi di tengah panas terik matahari. Panas terik matahari ini luar biasa mengganggu sekali. Rambut saya yang biasanya segar gitu kan, sekarang kayak kering, layu. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak lagi terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Untuk saat ini ya saya benar-benar berusaha untuk menjadi seorang petani yang bergumul dengan tanah, dengan kotoran hewan. Capek-capek pulang, letih, maghrib, istirahat sebentar, makan, lalu kemudian bercengkerama dengan warga-warga sekitar. Menertawakan banyak hal, menertawakan diri sendiri, orang lain. Lalu kemudian jam 9, jam 10 capek, masuk kamar tidur, ya tidur. Untuk kemudian bangun pagi lagi, seperti itu lagi. Nah, ini jauh lebih baik lah, sekali lagi, daripada di kehidupan kota saya yang ya tadi, bangun tidur, warung kopi, makan, warung kopi, makan. Gitu-gitu terus. Ini pribadi saya ya, tentu saja tidak bisa disamakan dengan Anda-Anda yang sudah memiliki pekerjaan tetap di kantor, di perkebunan-perkebunan besar. Dan ini hal-hal yang baru buat saya, apalagi sebagai anak kota. Anak yang tidak pernah bersentuhan apapun sama sekali dengan urusan pertanian dan bercocok tanaman. Banyak hal yang membuat saya canggung, kagok, tapi menjadi lucu dan menarik. Hingga saya terus belajar dan belajar hal-hal baru, menapaki tangga-tangga realitas yang saya hadapi saat ini. Nah, itu saja, sudah panjang lebar saya kira saya sampaikan hal ini.
apa pengalaman saya setelah bertani selama kurang lebih 2 bulan. Sampai jumpa lagi di catatan segalang tanah episode selanjutnya. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa, dan jangan pernah berputus asa, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.